Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم Subhanallahil azim wa bihamdihi Subhanallahil azim wa bihamdihi Subhanallahil azim wa bihamdihi amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para pencinta pengajian hafizakumullah. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan tentang keutamaan daripada salatul jamaah. Di antara keutamaan salatul jamaah adalah membebaskan kita dari penyakit nifaq, sifat kemunafikan. Dan juga salat jamaah itu bisa memperbaiki adab kita, di dalam kita menjalankan agama Islam. Salat juga bisa membersihkan hati, membuat kita akan semakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan di dalam kitab Khasa'is al-Ummatil Muhammadiyah juga, Di antaranya juga salatul jamaah akan mendatangkan cahaya di dalam hati kita. Maka cahaya itulah yang akan membersihkan setiap kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita, yang disebabkan oleh baik dosa kecil maupun dosa besar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang salat 40 hari secara berjamaah, yang selalu mendapatkan takbiratul ula bersama imam, maka dituliskan untuknya 2 pembebasan. Yang pertama, pembebasan dari api neraka. Yang kedua, pembebasan dari sifat kemunafikan. Di dalam hadis ini disebutkan jumlah hari,
yaitu 40 hari. Ada ketentuan, ya. Seolah-olah ini adalah ketentuan bahwa baru kita akan terbebaskan, ya ada batas waktu yang harus kita jalani. Minimal 40 hari. Tidak bedanya dengan misalnya kita pergi berobat ke dokter, kadang-kadang kita ditentukan berapa hari kita harus berobat, berapa hari kita harus menjalankannya sehingga penyakit itu bisa hilang, ya. Atau kadang-kadang berapa obat yang harus kita makan. Biasanya kita dikasih tahu, ini kamu minum 3 kali sehari, ya, sampai habis, jangan sampai tersisa. Itu pesan dokter. Kalau itu bisa kita lakukan, maka insya Allah dengan izin Allah kita sehat. Maka baginda Rasulullah SAW juga tentunya bukan dari ungkapan hawa nafsu beliau, tetapi itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Rasulullah SAW tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau menyebutkan ada resep untuk kita bisa sehat dari penyakit kemunafikan. Apa itu? Yaitu sholat berjamaah paling tidak 40 hari berturut-turut. Jadi kalau ingin kita betul-betul sehat dari penyakit kemunafikan itu, kita berupaya, berjuang untuk bisa sembuh dari penyakit tersebut, ya. Kita upayakan, jaga sekali. Jangan sampai kita luput dari yang namanya sholat berjamaah yang 40 hari. Berarti berapa waktu itu? Kalikan dengan 5 waktu. 200 waktu, ya. 5 kali 8, ya, 80, ya. 200 waktu. 5 kali 40 waktu, ya. Ya. 5 kali 40 hari, mana? Ya, berarti 200 waktu. Coba kita upayakan. Maka kalau ada yang bertanya, kenapa santri ini tidak boleh pulang selama 40 hari? Malah kita tambah menjadi 44 hari. Salah satu rahasianya ya di sini. Ya. Supaya santri ini bisa istiqomah, karena ini awal. Ini adalah permulaan. Kalian selama ini di rumah mungkin jarang berjamaah. Ya. Kadang-kadang di rumah pergi main-main terus. Ya. Karena yang datang sekolah ini ada yang baru tamat SD, ya. Ada yang baru tamat sanawiyah. Ya. Yang baru tamat SD mungkin saja ya belum terbiasa berjamaah. Maka untuk merubah suatu akhlak dari suatu yang tidak terbiasa menjadi biasa, paling tidak
harus melewati 40 hari. Sesuai dengan hadis ini. Untuk bisa mengobati penyakit nifak yang ada pada diri kita, paling tidak kita harus obati selama 40 hari. Kalau ini kita bisa lulus, insya Allah kita sembuh dari penyakit kemunafikan. Nah, ini banyak yang belum sembuh ini. Ini lagi pengajian masih ada saja yang ngomong. Nah, ini bukti bahwa belum sembuh ini. Ya, masih saja itu suaranya itu. Entah dari mana itu suaranya. Ya, berarti masih. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit penyakit itu bisa disembuhkan. Kita terdorong kadang-kadang karena penyakit-penyakit munafik yang ada pada diri kita, terdorong untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Malas untuk mendengarkan hidayah. Malas untuk mendengarkan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ada penyakit pada hati kalian. Kalian dengar tapi tidak memasukkan ke dalam hati. Ada hail, ada pembatas di sana yang masih terlalu tebal untuk bisa ditembus. Maka kalau itu belum bisa dihilangkan, ya sulit dapat hidayah. Maka kalian lama-lama di sini menuntut ilmu tapi enggak berubah-berubah. Enggak berubah. Ada yang sudah 3 tahun, menuduh ruan. Ini berubah. Gimana caranya? Coba sekarang istiqomah dulu. Usahakan pokoknya sekarang ini jangan ada yang tidak sholat jamaah. Upayakan full 40 hari ini harus sholat jamaah. Walaupun kalian tidak pulang tapi jamaah tidak pernah, tidak ada artinya. Ya, kalian dijaga jangan pulang tapi sholat jamaahnya tidak dijaga, ya apa artinya? Tujuan kalian disuruh di sini dikarantina, ya, bukan hanya untuk sehat dari corona, enggak. Tapi yang paling penting adalah kalian sehat dari sifat kemunafikan. Nggih? Ya, kalau dia ada halangan, maka halangannya itu tidak terhitung. Ya, 7 hari dia datang bulan, ada tamu, ya, udah berarti tidak terhitung. Nanti lanjutkan lagi setelah itu. Yang penting 40 hari. Ya, dan juga kalau wanita tidak seperti laki-laki, tidak sesunnah muakkadnya laki-laki dalam sholat berjamaah. Cuman kadang-kadang lebih rajin wanita daripada laki-laki. Padahal yang sunat muakkad itu bahkan fardu kifayah, bahkan ada yang mengatakan fardu ain, yaitu laki-laki. Laki-laki. Nah, anakku semua, mungkin kalian bertanya-tanya, ini jawabannya, salah satu jawabannya ini. Ya, bahwa penyakit kita itu untuk bisa disembuhkan paling tidak harus 40 hari. Paling tidak itu. Maka sekali lagi, nih perhatikan dulu. Hadap sini semua. Perhatikan anakku semua. Supaya kalian betul-betul menyadarinya. Jangan ini mau pulang terus. Murid-murid baru ini terutama. Ayo, kalian kesini ini untuk berubah, ya. Supaya betul-betul bisa berubah. Nanti kalian itu tanpa dibangunkan sudah jalan sendiri untuk sholat berjamaah. Itu baru bernamanya sudah sembuh itu. Kalau masih ditepes-tepes dulu, kalau masih harus dibawakan
Pelombo. Ya. Belum sembuh itu. Belum sembuh. Ya, paling tidak cepatlah kalau disuruh, oh ya, berangkat dia. Ngantok-ngantok sekedip lawan kayak ngantok jalan berjamaah mah. Kuncinya yang sekarang ini. Kesempatan ini sekarang ini, maka kepada pengasuh tolong sekali jangan sampai ada anak kita yang tidak berjamaah. Selama 40 hari ini adalah masa-masa untuk merubah. Masa-masa untuk kita betul-betul mengobati anak kita ini, ya. Sekaligus pengasuhnya juga jangan sampai tidak berjamaah. Jangan sampai anaknya dibangunkan dia tidur lagi. Kena nanti sama ungkapan orang dulu itu. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya. Mari kita upayakan sama-sama. Ya, karena kita juga ya perlu berobat juga. Kita semua ya. Kita belum sembuh total ini. Kenapa? Karena kita mungkin belum pernah yang bisa full 40 hari tidak pernah terlewatkan walaupun satu waktu. Mungkin jarang. Ya. Kecuali yang dapat arba'in di Madinah. Ya, kalau di Madinah khusus di sana. Kalau di Madinah arba'ina waktan, bukan arba'ina yauman. Beda kalau di Madinah. Ya, kenapa? Karena tempatnya beda. Madinah itu kelipatan amal ibadah itu luar biasa. Ya, sampai 1000 kali lipat. Makanya siapa yang mengerjakan arba'in di Madinah itu sudah bisa terbebaskan dari penyakit nifaq. Alhamdulillah, mungkin diantara yang pernah berangkat umroh haji sudah arba'in di Madinah. Gimana bukti kalau ada kesembuhan pada diri kita? Kalau sudah merasa kita berat untuk meninggalkan sholat jamaah, oh berarti itu ciri-ciri bahwa pelungguh sami sudah lumayan sembuh, walaupun mungkin belum total. Kalau tidak merasa berat sedikit pun, tertinggal berjamaah rasanya biasa saja, itu ciri-ciri bahwa penyakitnya masih parah. Iya, dia ke Madinah tapi kok masih belum merasa. Berarti mungkin di sana tidak sungguh-sungguh dalam menjalankannya. Nah, sekarang anakku semua, kalian akan arba'in di sini. Tapi bukan arba'ina waktan, arba'ina yauman. 40 hari kali 5 waktu berarti 200 waktu yang harus kalian istiqomahkan terus. Mudah-mudahan kita sukses semua. Amin ya rabbal alamin. Ayo anakku semua, jangan putus asa. Yang murid lama mungkin kemarin tidak full semuanya. Ya, kadang-kadang jaga subuh kelolosan, terdodok lagu pirem malik. Dan luput dari pengawasan pengasuh. Kemarin tuh ya sekarang ulang. Kalian arba'in lagi sekarang ini kesempatan. Udah. Ya, mudah-mudahan bukan arba'in lagi. Bisa setahun full tanpa luput dari salat jamaah. Coba ini, luar biasa ini. Kenapa disebutkan ada bilangan hari di sini? Arba'ina yauman, ada rahasia yang luar biasa di angka 40 itu. Kan sering itu ada. Ada juga istilah metang dase ya. Kalau orang meninggal ada istilah metang dase hari ke-40. Kenapa ada itu? Pasti ada rahasia di angka 40 itu. Ya.
Bukan sembarangan baginda Rasulullah SAW sengaja-sengaja coba asal-asalan nyebut 40 hari. Enggak. Itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mewahyukan seperti itu. Oh, berarti ada rahasia di balik angka 40 hari itu. Ya. Nah, dan syaratnya harus yudrikut takbiratul ula. Harus dapat takbirah yang pertama. Takbir yang awal itu. Allahu Akbar. Ya. Ada perkhilafan ulama tentang mana sebenarnya orang yang disebut mendapatkan takbir yang pertama. Ada yang mengatakan baru dapat takbir yang pertama itu setelah imam takbir dia langsung takbir. Allahu Akbar. Setelah akbar imam langsung dia Allahu Akbar. Itu namanya mendapatkan takbiratul ula. Ada yang mengatakan asalkan imam belum membaca Fatihah, kan baca kabiran dulu. Ya, selama belum baca Fatihah, kita sempat takbir, itu sudah dapat takbiratul ula. Ada yang mengatakan asal belum selesai Fatihah imam, itu sudah termasuk mendapatkan takbiratul ula. Bahkan ada pendapat yang lebih mudah lagi, ya, sehingga bisa sembuh dari penyakit munafik ini. Ada yang mengatakan yang penting kita dapat rakaat pertama bersama imam. Penting dapat rakaat pertama, udah berarti kita termasuk yudriku takbiratul ula. Tapi kalau imam sudah naik dari ruku pada rakaat pertama, itu sudah ketinggalan takbiratul ula bersama imam. Ya. Karena sudah takbir berikutnya sudah itu. Ya. Jelas ini anakku semua, maka kenapa kami menyuruh kalian jam 12 harus sudah di masjid, jam 3 harus sudah di masjid, jam setengah 6 sudah di masjid sampai isya, setengah 4 harus sudah di masjid, untuk supaya kita bisa mendapatkan takbiratul ula bersama imam. Jangan tunggu azan baru pergi ambil air wudu, mulai lalu wudu to boyot. Imam wassalam pun datang, borong mau takbiratul ula. Angkat dedek sengaja jauh lalu mandi anda. Sepalet, ban si boyot lain lalu mandi. Ya uli lamun padat lalu ajak kanggon lagu aruan, ya lebih awal. Tahu kita jauh tempat kita, ya silahkan lebih awal, ya. Nah, kalau ini kita dapatkan bisa sholat berjamaah 40 hari dan kita mendapatkan takbiratul ula, maka kita akan bebas dari dua hal. Pertama, bebas dari api neraka. Allah, ini yang luar biasa. Yang kedua, bebas dari penyakit nifaq. Mudah-mudahan, ya.